Tidak dapat dipungkiri bahwa banyak penemuan alat modern mengadaptasi dari alam tubuh manusia, tumbuhan, dan hewan sebagai dasar pemikiran. Alam, tubuh manusia, tumbuhan, dan hewan dengan struktur yang begitu teratur dan kompleks selalu bisa menginspirasi para peneliti untuk meniru dan menerapkannya dalam perkembangan teknologi. Berikut ini beberapa teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang pertama, panel surya. Panel surya merupakan alat yang dapat mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Tahukah kamu, otakers, bahwa mekanisme yang dilakukan oleh panel surya ini terinspirasi dari cara kerja fotosintesis pada daun tanaman? Jika pada panel surya, energi matahari yang dikumpulkan ketika menabrak permukaan panel menyebabkan elektron pada panel surya bergerak melalui suatu konduktor dan kemudian menghasilkan energi listrik. Begitu juga proses fotosintesis pada tanaman. Saat daun terkena sinar matahari, klorofil akan menyerap energi cahaya. Keunggulan panel surya yaitu yang pertama, panel surya termasuk ramah lingkungan karena tidak memancarkan emisi gas rumah kaca yang berbahaya, seperti karbon dioksida. Panel surya juga tidak memberikan kontribusi terhadap perubahan iklim. Yang kedua, panel surya memanfaatkan energi matahari, dan matahari adalah sumber energi yang paling berlimpah di planet bumi. Yang ketiga, panel surya mudah dipasang dan juga memiliki biaya pemeliharaan yang sangat rendah. Keempat, banyak negara di dunia menawarkan insentif yang menguntungkan bagi pemilik rumah yang menggunakan panel surya. Dan yang kelima, panel surya tidak kehilangan banyak efisiensi dalam masa pemakaiannya, yang mencapai sekitar 20 tahun. Kedua yaitu charger tenaga surya elektrik, yang terinspirasi dari fotosintesa daun. Charger tenaga surya elektrik ini terinspirasi dari bentuk tanaman hias yang populer, yaitu bonsai. Charger tenaga surya elektrik dirancang oleh Vivian Muller dan terinspirasi dari jaringan tumbuhan. Terdapat 27 buah daun sel surya dengan bahan amorphous silikon berkualitas tinggi. Cabang-cabangnya memuncak secara vertikal dengan sedikit lengkungan khas pohon bonsai. Elektrik memiliki kapasitas penyimpanan energi hingga 14.000 mAh. Itu artinya bisa mengisi penuh baterai iPhone 5 lebih dari 9 kali tanpa harus terpapar cahaya. Terdapat 2 buah port USB yang sudah barang tentu menjadi slot yang universal bagi semua smartphone. Tak hanya itu, elektrik juga dilengkapi dengan wireless charging yang bisa digunakan untuk beberapa jenis smartphone yang canggih. Yang ketiga yaitu sensor cahaya. Sensor cahaya yang terinspirasi dari tanaman kaktus. Fotoresistor pada dasarnya merupakan suatu resistor yang memiliki nilai resistensi dalam ohm, bergantung kepada sedikit banyaknya cahaya yang jatuh di permukaan sensor tersebut. Cara kerja LDR adalah pada malam hari karena tidak terkena cahaya menyebabkan resistensinya menjadi tambah besar. Sebaliknya, resistensinya menjadi kecil apabila kena cahaya pada siang hari. LDR pada umumnya berkombinasi dengan sejumlah transistor hingga membentuk rangkaian lampu yang otomatis. Contohnya yaitu pada lampu penerangan jalan. Ketika kamu mengamati lampu penerangan jalan, beberapa lampu penerangan jalan tersebut ada yang dapat menyala sendiri ketika menjelang malam dan mati sendiri saat menjelang pagi, tanpa harus dinyalakan atau dimatikan secara manual. Lampu penerangan jalan tersebut mampu menyala dan mati secara otomatis karena dilengkapi dengan sensor cahaya tersebut. Yang keempat yaitu paving cone block, yang terinspirasi dari sel parenkim. Paving memiliki bentuk yang sama dengan parenkim. Parenkim adalah sel yang berperan dalam fotosintesis daun, mengandung kloroplas dan membentuk jaringan klorenkim pada mesofil daun, korteks, batang embulur. Bentuknya segi enam dan memiliki ruang antar sel ini yang menjadi inspirasi utama dalam menentukan pembuatan bentuk dan pemasangan paving. Paving digunakan untuk meratakan jalan dan menyerap air hujan.
Teknologi ini termasuk teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Yang kelima yaitu lapisan pelindung dan pengilap. Pernahkah kamu melihat tanaman talas atau daun teratai? Ketika kamu melihat daun kedua tanaman tersebut, kamu pasti melihat bahwa daun tersebut sangat bersih dan tahan air. Bagaimana hal ini dapat terjadi? Jika kamu melihat melalui mikroskop penampang melintang dari kedua daun tersebut, maka kamu akan melihat pada permukaan daun tersebut terdapat lapisan tebal yang disebut kutikula. Kutikula ini tersusun atas senyawa lipid berupa lilin wax dan polimer hidrokarbon yang disebut kutan. Kedua senyawa ini bersifat hidrofobik atau tidak suka air. Sehingga jika air mengenai lapisan ini tidak akan membasahi daun. Lapisan ini juga mampu mencegah menempelnya debu atau kotoran lain dan membuat daun tetap bersih. Tahukah kamu bahwa ilmuwan juga dapat mengadopsi mekanisme ini dan menerapkannya untuk membuat cat yang tidak mudah kotor, lapisan pengilap, dan lapisan anti air, misalnya pada semir sepatu, lapisan pengilap pada mobil, atau perabot rumah tangga. Yang keenam yaitu alat pemurnian air. Pernahkah kalian bermain ke danau, waduk, atau kolam? Apakah kamu melihat eceng gondok di tempat tersebut? Apakah kamu juga melihat bahwa perairan tersebut jernih? Pada umumnya, perairan yang ditumbuhi eceng gondok kondisi airnya jernih. Mengapa demikian? Ketika kamu melihat akar eceng gondok, kamu akan melihat akar eceng gondok berbentuk serabut-serabut yang banyak dan rapat. Akar-akar ini mampu menyerap partikel-partikel yang terlarut dalam air sehingga air menjadi bersih. Bahkan zat-zat berbahaya seperti racun pun dapat diserap oleh eceng gondok. Apabila kamu mengamati membran sel akar secara lebih teliti dengan menggunakan mikroskop elektron, maka akan terlihat lubang-lubang atau saluran kecil pada membran sel akar. Saluran ini terbentuk dari protein dan memiliki lubang dengan ukuran tertentu, dan daya ikat terbentuk pula. Salah satu salurannya bernama aquaporin. Aquaporin ini merupakan saluran protein kanal yang hanya dapat dilewati oleh air, sehingga partikel lain tidak dapat masuk lewat aquaporin. Mekanisme tersebut menginspirasi ilmuwan untuk mengembangkan teknologi penyaringan dan pemurnian air. Dengan teknologi ini, air yang kotor dapat disaring, sehingga air hasil penyaringan benar-benar bersih dan aman untuk dikonsumsi. Nah, otakers, itulah beberapa teknologi yang terinspirasi dari struktur jaringan tumbuhan. Jangan lupa like, komen, dan share video ini melalui sosial media yang kamu punya. Dan aktifkan pula tombol notification-nya agar kalian update video terbaru dari Utak Ati Otak. Salam dari Sabang sampai Merauke.